Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 255, sebuah chapter yang memperlihatkan akhir dari penyerangan Vanica ke Heart Kingdom, sekaligus menjelaskan bahwa di chapter selanjutnya Kapten Yami dan juga Dante akan mulai bertarung dengan serius dan mengeluarkan kekuatan penuh yang mereka berdua miliki. Lalu, sadarkah teman-teman bahwa di salah satu panel yang ada di chapter ini, Yuki Tabata sudah memperlihatkan sesuatu yang cukup menarik tentang Noel, dimana setelah Noel gagal mengalahkan Vanica, Yuki Tabata memperlihatkan bahwa sudah terjadi sesuatu pada Grimoire Noel. Dan tidak sedikit fans menganggap bahwa hal ini adalah pertanda kalau Noel akan mendapatkan roh sihir. Lalu, benarkah Noel akan mendapatkan roh sihir? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 255 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, Noel berhasil menusuk tubuh Vanica. Dan setidaknya itulah yang diperlihatkan sebagai pembuka cerita, dimana pada saat itu Vanica sempat mengatakan Noel memiliki semangat atau mental yang kuat. Namun serangan sihir Noel hanyalah sebuah serangan kecil bagi Vanica, hingga serangan tersebut tidak akan berefek kepada Vanica, karena kekuatan yang dimiliki oleh Noel jauh di bawah kekuatan Vanica. Dimana dari hal ini Yuki Tabata seolah mengisyaratkan kalau jumlah kekuatan sihir seseorang akan mempengaruhi efek dari sihir yang diciptakan oleh seorang penyihir. Oh ya, teknik pengendalian mana juga sangat berpengaruh di sini ya. Lalu setelah mendengar perkataan Vanica, Noel kemudian melepaskan serangan terakhir kepada Vanica. Dan uniknya, walau Vanica terlihat dapat menghancurkan serangan terakhir Noel dengan sangat mudah, saat Vanica sedang berkata kalau serangan Noel tidak akan berdampak padanya, terlihat dengan jelas bahwa Vanica memuntahkan darah dari mulutnya. Dan dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa saat ini Noel sudah dapat melukai seorang pengguna iblis. Ya, walaupun sepertinya hanya luka kecil sih, karena Vanica sendiri seolah tidak menyadari luka yang diakibatkan oleh serangan Noel. Tapi menurut kami, pencapaian Noel ini sangat layak untuk kita apresiasi, karena faktanya Yuno yang sudah menjadi wakil kapten saja tidak mampu menggores tubuh Zeno, padahal Zeno hanya menggunakan 50% kekuatan iblis. Hal menarik kedua, berkat serangan terakhir yang dilepaskan oleh Noel, nyawa Lolopechka terselamatkan, setidaknya untuk saat ini. Karena sebelumnya Noel berhasil melukai Vanica hingga membuat Vanica mengakui dan tertarik kepada Noel. Ya, maksud tertarik di sini adalah Vanica menganggap bahwa Noel masih bisa meningkatkan kekuatannya dan dapat menghiburnya lagi di masa depan. Dan karena hal ini pula, Vanica kemudian membawa Lolopechka untuk dijadikan sandera agar Noel mendatangi Vanica ke Spade Kingdom. Hal menarik ketiga, Vanica adalah orang yang sudah membunuh ibu Noel yang bernama Asier Silva, di mana hal ini didasarkan dari perkataan Vanica yang berbunyi, "Aku pernah bertarung dengan seorang wanita yang menggunakan armor sihir seperti Noel. Aku rasa dia adalah Asier-chan. Itu adalah pertarungan yang menyenangkan." Dimana pada saat itu Asier-chan menjadi sangat kuat setelah aku menyandera anak-anak. Hal menarik keempat, Vanica seolah sudah mengetahui cara kerja dari kekuatan yang dimiliki oleh penyihir dari kerajaan Clover, yang akan menjadi semakin kuat ketika seorang penyihir dari kerajaan Clover memiliki tekad kuat untuk melindungi dan semangat pantang menyerah dalam mencapai sebuah tujuan. Dan sadarkah kalian hal ini sudah sejalan dengan 5 aturan dasar yang dapat membuat penyihir dari kerajaan Clover untuk meningkatkan atau mendapatkan sebuah sihir baru. Hal menarik kelima, setelah berhasil menghentikan perlawanan Noel dan yang lain, serta berhasil mendapatkan Lolopechka sebagai sandera, Vanica pun berencana untuk kembali ke Spade Kingdom, di mana sebelum dia kembali, Vanica menciptakan beberapa ledakan besar dengan memanfaatkan sihir kutukan yang dia berikan kepada para Dark Disciple. Dan dari adegan ini, Yuki Tabata sudah mengkonfirmasi beberapa fakta penting. Fakta pertama, para Dark Disciple mendapatkan kekuatan iblis dari Vanica. Fakta kedua, Vanica menyalurkan kekuatan iblis yang dia miliki kepada para Dark Disciple melalui sihir kutukan yang dia berikan. Fakta ketiga, kekuatan iblis benar-benar dapat dibagikan kepada orang lain.
Fakta keempat, iblis Megicula memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena di sini terlihat dengan jelas bahwa kekuatan iblis yang diberikan Vanica kepada para Dark Disciple dapat menciptakan beberapa ledakan super besar di waktu yang bersamaan. Ya, kekuatan yang dibagikan aja bisa menciptakan beberapa ledakan besar. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar kekuatan penuh yang dimiliki oleh iblis Megicula. Hal menarik keenam, sebelum Vanica menciptakan beberapa ledakan besar, sempat diperlihatkan bahwa Mimosa masih berdiri dan mengamati apa yang sedang terjadi. Dan ternyata inilah alasan mengapa Yuki Tabata membuat Mimosa tidak ikut bertarung melawan Vanica. Ya, sepertinya dia akan menjadi penyelamat Noel dan juga Nero saat ledakan besar ini terjadi. Dan sepertinya hal serupa juga berlaku pada Gajah serta Luck yang sempat diperlihatkan sebelum beberapa ledakan besar terjadi. Hal menarik ketujuh, Kapten Yami kembali berhasil menebas tubuh Dante. Namun sayangnya Dante dapat menyembuhkannya dengan mudah. Dan dari ekspresi Kapten Yami, sepertinya dia sedang memikirkan cara terbaik untuk mengalahkan Dante. Oh iya, ada kemungkinan juga kalau Kapten Yami sudah menyadari kalau atribut sihir miliknya benar-benar berguna untuk melawan Dante. Namun Kapten Yami sepertinya belum mengetahui bagaimana caranya menangani kemampuan regenerasi super yang dimiliki oleh Dante. Hal menarik ke-8, menurut perkataan Dante dan Kapten Yami serta menurut splash tag yang ada di halaman terakhir, di chapter selanjutnya Kapten Yami dan juga Dante akan mulai bertarung dengan serius dan menggunakan kekuatan penuh. Lalu sanggupkah Kapten Yami mengalahkan Dante? Kalau melihat fakta bahwa dua anggota Dark Triad sudah sukses sih, sepertinya Kapten Yami akan kalah di sini. Tapi bagaimanakah cara Dante mengalahkan Kapten Yami? Menurutku sih ada kemungkinan kalau nantinya Kapten Yami akan mengorbankan dirinya agar Asta dan yang lain bisa diselamatkan. Karena cukup masuk akal bila Dante menggunakan kekuatan penuh, dia akan mengeluarkan sihir skala besar yang bisa membahayakan nyawa Asta dan yang lain. Lalu bila Kapten Yami benar-benar akan kalah di sini, maka selanjutnya kita akan melihat perjuangan Noel menyelamatkan Lolopechka, Asta menyelamatkan Kapten Yami, dan Yuno menyelamatkan William. Di mana hal ini tentunya akan terjadi saat Kerajaan Clover memutuskan untuk menyerang Kerajaan Spade. Kemudian hal menarik ke-9, menurut anggapan beberapa fans ada kemungkinan bahwa Noel bisa mendapatkan roh sihir. Lalu, mengapa mereka bisa beranggapan demikian? Ya, sebenarnya ada dua faktor pendukung sih. Pertama, karena sesaat setelah Noel melepaskan serangan sihir terakhir yang sudah gagal mengalahkan Vanica, Grimoire Noel sempat terlihat membuka sebuah lembaran baru. Dan terlihat dengan jelas bahwa sudah terjadi sesuatu di lembaran baru tersebut. Nah, uniknya saat terjadi sesuatu pada lembaran baru tersebut, Yuki Tabata menggambarkan ada sebuah sound effect yang dibuat mirip dengan sound effect ketika Yuno mendapatkan roh sihir angin. Jadi ada kemungkinan bahwa Noel sudah mendapatkan roh sihir. Kedua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini roh sihir air Undin sudah mengikat kontrak dengan Lolopechka. Ya, walaupun kita sendiri belum tahu sih kontrak seperti apakah yang dimiliki Undin dan juga Lolopechka. Tapi yang jelas dari kontrak tersebut, Undin memiliki suatu kewajiban untuk membantu dan melindungi Lolopechka. Karena itulah ada kemungkinan kalau Undin akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Lolopechka dari Vanica dan juga Megicula. Nah, karena roh sihir membutuhkan seorang master, maka cukup masuk akal bila Undin akan membuat kontrak baru dengan Noel, agar Noel bisa mendapatkan tambahan kekuatan saat menghadapi Vanica. Lalu kontrak baru seperti apakah yang akan dibuat oleh Noel dan juga Undin? Ya, ada dua kemungkinan lagi sih. Pertama, kontrak permanen. Dan bila ini memang benar terjadi, maka Undin akan menjadi milik Noel sepenuhnya, dan Lolopechka akan kehilangan roh sihir air miliknya untuk selamanya. Kemungkinan kedua, kontrak sementara. Dan bila ini yang terjadi, maka Noel akan memiliki kekuatan Undin hanya untuk sementara waktu. Dan sepertinya sampai Lolopechka berhasil diselamatkan. Kemudian walaupun opini atau kemungkinan tentang Noel yang mendapatkan roh sihir memang terdengar menarik, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa opini atau kemungkinan tersebut memiliki beberapa kelemahan. Seperti
Kelemahan pertama, sama sekali belum ada konfirmasi bahwa apa yang terjadi pada lembaran baru di dalam Grimoire Noel merupakan pertanda bahwa Noel mendapatkan roh sihir. Dan masih ada kemungkinan bahwa hal itu hanyalah gambaran kalau Noel akan memiliki sihir baru. Mengingat ketika seorang penyihir di dunia Black Clover mendapatkan sihir baru, maka secara otomatis Grimoire miliknya akan terbuka untuk menyimpan spell dari sihir baru ke dalam lembaran baru. Kelemahan kedua, sama sekali belum ada penjelasan yang menyebutkan bahwa seorang roh sihir dapat membuat kontrak baru saat dia terikat kontrak dengan orang lain. Dan belum dijelaskan juga bahwa roh sihir atau manusia dapat membatalkan kontrak yang dia miliki. Terlebih lagi, kontrak yang dimiliki oleh Undine dan juga Lolopechka dibuat oleh ratu sebelum Lolopechka. Kelemahan ketiga, walau Lolopechka memiliki kekuatan sihir yang sangat luar biasa, tapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Lolopechka membutuhkan kekuatan Undine agar dia dapat menjaga dan mengawasi seluruh wilayah Heart Kingdom. Atau dengan kata lain, Undine sangat dibutuhkan oleh kerajaan hati. Kelemahan keempat, Undine saat ini sudah terkena kutukan. Dan yang jadi pertanyaan, bisakah roh sihir membuat kontrak dan membatalkan kontrak saat terkena kutukan? Kelemahan kelima, seperti apa yang sudah dijelaskan di dalam seri Black Clover, roh sihir merupakan sebuah entitas yang akan memilih masternya sendiri. Ini mengisyaratkan bahwa tidak semua orang dapat menggunakan kekuatan dari roh sihir. Dan belum ada kepastian kalau Noel dapat menggunakan kekuatan Undine. Nah, berdasar dari opini beserta kekurangan atau kelemahan yang sudah kami sampaikan tadi, menurut teman-teman, apakah Noel akan mendapatkan roh sihir? Atau dia hanya akan mendapatkan sihir baru? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.